Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kali ini saya akan membawakan konten yang berbeda. Kali ini tentang sudut pandang. Ya, konten sudut pandang ini berisi tentang pengalaman-pengalaman hidupku. Ya, kurasa aku harus bercerita karena siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi pada konten sudut pandang kali ini saya akan membawakan mata kuliah yang mengubah hidup. Ya, ini mata kuliah yang mengubah hidup saya sih. Semoga juga bisa relate dengan teman-teman. Nah, mata kuliah yang dimaksud adalah mata kuliah yang saya dapatkan di jurusan administrasi bisnis waktu itu di Polines tahun 2016. Ya, mata kuliah itu adalah manajemen operasi. Nah, pengertian secara singkatnya, manajemen operasi merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi agar berjalan secara efektif dan efisien. Lalu bagaimana bisa mata kuliah ini mengubah hidup saya? Nah, kita langsung aja ke contoh aplikasinya ya agar lebih mudah. Pada gambar di sini ada mie instan ya. Mie instan ada telur, ada timun, dan bahan pelengkap lainnya. Nah, maksudnya apa? Nah, peran manajemen operasi dalam melakukan suatu hal atau suatu kegiatan adalah agar kegiatan tersebut berjalan secara efektif, efisien, disiplin, dan dengan koordinasi dan juga menghasilkan hasil terbaik. Nah, dalam pembuatan mie instan ini tentu saja melalui berbagai tahapan. Yang pertama ada membuka bungkus mie instan, ada membuka bumbunya, mencampurkan bumbunya, lalu memasak air agar mendidih terlebih dahulu, lalu dimasukkan dan sebagainya. Nah, peran manajemen operasi adalah mengatur rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut agar berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya, waktu kita memasak mie instan, apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Yaitu mengambil panci, lalu mengisinya dengan air, menyalakan kompor, lalu memasak air tersebut. Nah, saat menunggu air tersebut mendidih, maka kita dapat melakukan hal-hal lain seperti membuka bungkus mie instan, membuka bungkus bumbunya, lalu menaruhnya di piring seperti itu, lalu menyiapkan bahan-bahan lain. Lalu ketika mendidih, nah kita bisa menaruh mie instan tersebut ke dalam panci agar cepat masak. Nah, waktu kita menunggu mie instannya itu mendidih atau matang, maka kita juga dapat melakukan hal lain seperti melanjutkan persiapan mie instan lainnya. Nah, sehingga waktu itu berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kali ini saya akan memberikan tambahan, yaitu 3 tipe orang menurut saya. Ada orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan cara minus tempo atau pengerjaan gasik, atau mengerjakannya secara cepat. Jadi misal ada sebuah pekerjaan hari ini tanggal 1 dan pekerjaan tersebut harus selesai tanggal 30. Nah, si minus tempo ini ketika diberikan tugas atau memplanning sesuatu, maka dia akan melaksanakannya secepat mungkin. Mungkin dari tanggal 10 atau tanggal 5-nya itu udah selesai, sehingga dia mempunyai space waktu yang luang dari tanggal 11 sampai tanggal 30, yaitu deadline-nya tersebut. Dan yang kedua adalah tipe analitik. Tipe orang ini ketika mengerjakan suatu pekerjaan itu terjadwal dan teratur.
Seperti tadi misal deadline-nya tanggal 30, maka ia akan memplanning, dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya tentu saja tidak cuma kegiatan itu, maka dia akan memplanning. Mungkin minggu pertama dia akan mengerjakan A bagian pertama, minggu kedua bagian kedua, atau minggu ketiga bagian ketiga, dan seterusnya seperti itu. Jadi dia punya jadwal yang teratur seperti itu agar pekerjaan lainnya juga bisa teratasi. Dan yang ketiga adalah orang yang mengerjakan suatu kegiatan dengan cara sistem kebut semalam atau the power of kepepet. Nah, orang ini biasanya akan bergerak kalau udah mepet waktu deadline. Nah, orang seperti ini biasanya orang-orang sibuk ya. Ya walaupun tidak semua orang sibuk sih. Walaupun ada juga orang sibuk yang tipe orangnya minus tempo, ada juga yang analitik, tapi kebanyakan biasanya itu kebut semalam. Jadi kalau udah deadline, dalam mepet deadline baru mengerjakan. Nah, orang-orang seperti ini tentunya butuh konsentrasi yang kuat, butuh konsentrasi yang bagus, karena saat mengerjakan mepet-mepet tentunya dituntut untuk lebih teliti, karena kebanyakan kalau mepet itu pasti kan banyak hal-hal yang terlupakan. Maka harapannya kalau kamu tipikal orang kebut semalam, kamu harus benar-benar konsentrasi untuk teliti mengenai hasil pekerjaanmu. Nah, dari 3 tipe orang ini, menurut saya tidak ada yang salah. Mau itu minus tempo, tipe analitik, maupun kebut semalam, itu tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya minus tempo itu kelebihannya tentunya dia punya space waktu yang cukup luang, sehingga dia bisa mengerjakan hal lain, atau jika ada perubahan kegiatan atau perubahan revisi gitu, dia masih bisa punya waktu yang nyandak untuk melakukan perubahan atau revisi-revisi tersebut. Adapun tipe analitik juga begitu, dia punya kelebihan kalau tersusun jadwalnya rapi, otomatis dia punya planning yang bagus, dia punya perencanaan yang bagus, sehingga hidupnya cenderung tertata. Akan tetapi minusnya kalau tipe yang sudah terjadwal dan teratur ini, kebanyakan apabila ada pekerjaan lain yang mendadak, itu jadwalnya akan terganggu sehingga mengganggu kegiatan yang direncanakan. Sedangkan sistem kebut semalam tentu saja kelebihannya kita punya spare waktu di depan, tidak seperti minus tempo yang spare waktunya di belakang. Sistem kebut semalam ini spare waktunya di depan, sehingga ya cenderung terkesan mengentengkan sih kalau sistem kebut semalam tersebut. Nah, apa hubungannya dengan manajemen operasi? Tentu saja ada hubungannya, karena manajemen operasi itu mengatur suatu kegiatan agar berjalan efektif dan efisien. Nah, dari 3 tipe orang ini, tentu saja kita bisa menyesuaikan bagaimana manajemen operasi yang baik ketika kita melakukan suatu kegiatan. Nah, apa sih hal penting dan berharga bagi manusia? Menurut sudut pandang saya, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, hal penting yang berharga yang pertama adalah waktu, tentu saja ya. Yang kedua informasi, dan yang ketiga ketenangan. Kalau saya pribadi ya lebih cenderung ke minus tempo ataupun analitik ya. Karena apa? Tentu saja karena kita bisa memilih waktu yang luang ketika kita punya deadline tanggal 30, sedangkan kita mengerjakannya secepat mungkin, maka kita akan punya waktu yang luang ya, bisa untuk keluarga, bisa untuk hobi kita, untuk mengerjakan hal lain dan sebagainya. Yang kedua informasi. Ketika kita mengerjakan di awal, kita punya space waktu di tengah sampai akhir, tentu saja kita dapat memperoleh informasi dari orang lain. Informasi yang dimaksud seperti kita melakukan kegiatan A, maka kita bisa memperoleh informasi orang lain yang melakukan pekerjaan yang sama atau kegiatan yang sama, sehingga kita bisa menyempurnakan atau paling tidak membuat lebih bagus kegiatan atau pekerjaan kita.
Yang ketiga, tentu saja jika kita mengerjakan di awal atau sudah tersusun rapi, maka kita cenderung tenang ya. Kalau pekerjaan kita sudah selesai, ya kita tinggal tenang, bisa melakukan hal-hal lain dengan tenang dan nyaman. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Mata kuliah manajemen operasi itu salah satu mata kuliah yang membuka mata saya sih, membuka sudut pandang saya mengenai hidup ini, dan cukup mengubah hidup saya. Ya, karena dengan manajemen operasi saya bisa mengatur kegiatan-kegiatan saya agar berjalan secara efektif dan tidak membuang-buang waktu, sehingga saya bisa memiliki waktu luang, bisa memiliki informasi yang lebih baik untuk perbaikan, dan juga memiliki ketenangan. Ya, cukup sekian konten kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.